Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yunita Alfiani, NIM 2018-12148 dari kelas KKL 6E dengan dosen pengampu Ibu Zuliati, SE, MSI, AK. Di sini saya akan membahas mengenai PT Mitra Nata Cipta Mulia, yang mana merupakan salah satu lembaga yang kami kunjungi secara virtual pada tanggal 18 Februari 2021. PT Mitra Nata merupakan lembaga manajemen perpajakan yang memiliki integritas dan kapabilitas yang telah teruji dalam penanganan berbagai masalah perpajakan yang terjadi di dalam dunia bisnis. Moto dari lembaga ini yaitu menjadikan tidak hanya sekedar mengerti mengenai peraturan perpajakan, tetapi memahami sebenar-benarnya tentang perpajakan. Visi PT Mitra Nata Cipta Mulia yaitu menjadi pemimpin pasar jasa konsultasi dan pelatihan perpajakan yang terpercaya di Indonesia tahun 2022. Misinya yaitu menyelenggarakan pelatihan dan edukasi akuntansi di bidang perpajakan, menyelenggarakan layanan jasa di bidang akuntansi perpajakan, melakukan upaya memandirikan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak melalui tulisan di media, buku, dan majalah, menyediakan tenaga pajak dan akuntansi yang berkualitas dan berkompeten. PT Mitra Nata Cipta Mulia memiliki 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang pelatihan, yang berisi mengadakan program privat pajak A dan B, mengadakan program pasca privat, pemagangan pajak, mengadakan program pelatihan kerja, mengadakan in-house training, dan yang terakhir yaitu mengadakan workshop atau seminar. Yang selanjutnya yaitu bidang konsultasi. Yang pertama, memberikan layanan penyusunan SPT masa, memberikan layanan penyusunan SPT tahunan, memberikan layanan pendampingan konseling, pemeriksaan dan keberatan pajak, memberikan layanan review pajak, memberikan layanan perencanaan pajak, dan memberikan layanan konsultasi pajak. Yang ketiga yaitu publishing, yang berisi memberikan informasi perpajakan terkini kepada masyarakat melalui media cetak ataupun internet, menyusun dan menerbitkan buletin atau majalah perpajakan, menyusun dan menerbitkan buku perpajakan, dan menjadikan tax house Mitra Nata sebagai rujukan pajak masyarakat. Dan yang terakhir yaitu recruitment center. PT Mitra Nata menyediakan tenaga pajak dan akuntansi yang siap pakai dan juga melatih sesuai kebutuhan perusahaan. Mitra dari PT Mitra Nata yaitu perusahaan swasta, perusahaan BUMN dan BUMD, perguruan tinggi negeri, yayasan, rumah sakit, BPR, Bank BPD, Bank Indonesia, dan lebih dari 200 perusahaan atau yayasan yang telah menjadi mitra dari PT Mitra Nata. Karir di bidang pajak ada berbagai macam. Yang pertama, konsultan pajak. Yang kedua, pengacara pajak atau kuasa hukum wajib pajak. Yang ketiga, akuntan pajak. Yang keempat, dosen atau pengajar atau narasumber pajak. Yang kelima, perencana pajak atau tax planner. Yang keenam, pegawai pajak di Ditjen Pajak. Yang ketujuh, staf atau manajer pajak. Dan yang terakhir, penulis di bidang pajak seperti buku, majalah, ataupun koran. Bagaimana mempersiapkan karir di bidang pajak? Menurut PT Mitra Nata, bisa menggunakan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT ada 4 macam, yaitu analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis peluang, dan analisis ancaman. Yang pertama yaitu analisis kekuatan. Bisa dilihat dari kapabilitas ilmu yaitu akuntansi, manajemen, marketing, audit, hukum, pajak, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu dari keahlian atau soft skill seperti komputer, pajak, komunikasi, analisis, olahraga, dan analisis kekuatannya terakhir yaitu dukungan lain seperti kemampuan finansial, nasib baik, network, dan juga takdir atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu analisis kelemahan. Kelemahan ini seperti kurang percaya diri, komunikasi yang kurang, atau kurang bisa mengutarakan pendapat, keterbatasan fisik, tidak lulus sarjana, atau kurang update tentang teknologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis peluang. Kebutuhan karir makin meningkat karena berbagai sebab. Contohnya ekonomi makin berkembang, banyak pengusaha baru, lalu banyak orang yang menghindari bisnis atau karir pajak ini karena dianggap sulit, sangat berisiko, dan dianggap kotor atau lain sebagainya. Peluang selanjutnya yaitu kemudahan perizinan atau syarat usaha dipermudah, dan terakhir ramainya kerumunan orang, berarti ada kebutuhan, maka ada peluang untuk bisa mendapatkan karir di bidang pajak. Yang terakhir yaitu analisis ancaman. Ancaman ini dalam kata lain yaitu adanya pesaing atau bisa jadi persaingan itu tidak sehat atau menggunakan cara-cara yang kotor, lalu persaingan dengan teman. Selanjutnya yaitu penalti jika terjadi pelanggaran atau adanya ketentuan pemerintah yang memberi sanksi, dan ancaman terakhir yaitu ketidakpercayaan dengan pelanggan atau ketidakpercayaan dalam mempengaruhi calon pelanggan lain. Demikian pembahasan dari saya mengenai PT Mitra Nata Cipta Mulia. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.